Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tia Mulyawati. Kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara menggunakan Zoom, membuat schedule atau room meeting yang akan kita bagikan misalnya ke siswa atau rekan kerja kita. Nah, pertama kita masuk dulu ke browsernya. Ini saya menggunakan Chrome. Kita masukkan alamatnya zoom.com, lalu kita enter. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Untuk mendaftar berarti kita sign up ya. Nah, di sini kita masukkan tanggal lahir kita. Jadi tanggal lahir saya. Oke, baik. Continue. Your email address-nya. Nah, ini mengirim ke email. Berarti kita cek email kita di Gmail kalau pakai Gmail, di Yahoo kalau pakai Yahoo. Kita ke Gmail. Gmail.com. Gmail.com. Ini paling atas, please active Zoom account. Kita klik, lalu kita aktifkan. Ini Zoom biasa ya, tidak berbayar, yang free. Makanya nanti ini saja. Oke, kita masukkan nama kita, first name, job title-nya, school name-nya, dan juga address-nya ya, di sini. Klik refresh aja. Oh, ini harus diisi katanya. Continue, welcome to Zoom. Sudah, berarti kita masukin passwordnya. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah. Ini katanya harus 8 karakter, terus ada apa sih hurufnya, minimal 1, numbernya juga harus ada nomor minimal 1, terus ada huruf yang besar dan kecilnya gitu. Passwordnya ini, konfirmasi password yang tadi. Oke, setelah itu continue. Ya, kalau mau kita simpan, kalau enggak ya. Zoom alone buat nge-implement ya. Oke, nggak usah lah. Skip. Start your meeting. Mbak Sarya. Nah, di sini bisa kita launch meeting atau bisa kita download and run Zoom-nya, aplikasinya. Kalau mau launch, berarti kita langsung join from your browser. Jadi nggak usah kita install dan run. Ini kalau mau langsung join pakai browser doang. Atau bisa kita download. Ini kita bisa langsung klik, langsung bisa langsung membuka room.
atau kelasnya atau ya ruangannya untuk meeting. Nah, kalau download and run berarti kita harus download dulu. Ini ada 2 pilihan sih, boleh dua-duanya, boleh salah satu, boleh dua-duanya. Saya coba ini aja ya, saya coba install, download dan install ya, download dan run. Nah, nanti dia masuk ke sini, download. Oke, kita klik aja, kita run, kita install di laptopnya. Kalau pakai laptop ya, kalau komputer diinstal di komputernya. Tidak membutuhkan terlalu lama sih, kita tunggu saja sampai selesai install. Nah, ini sudah connecting ya, kita tunggu. Lagi connecting, oke. Ini sudah dibuka roomnya, meeting roomnya sudah dibuka. Join with computer audio agar kita bisa mendengar yang ada di dalam room suaranya. Oke, seperti ini. Kalau mau di mute ya di mute lah. Seperti itu untuk cara kita membuka room meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom browsernya. Nah, untuk mengopi linknya dan kita bisa bagikan, bisa di sini kita klik copy link di sini ya. Klik ini. Tinggal kita share lewat WhatsApp misalnya ya. Contohnya tinggal copy paste aja sih, tinggal copy paste ke WhatsApp-nya. Balik lagi ke sini. Nah, ini ada bagian-bagian ya yang bisa kita klik. Partisipan berarti kita untuk melihat siapa saja yang sudah masuk ke room ini. Kalau chat ini kita melihat chat atau kita dapat mengirim pesan ke teman-teman partisipan dan yang lain, atau bisa juga sebagai aplikasi gitu, siapa gitu ya, ditujukan tinggal anak panah ini aja. Karena di sini pesertanya hanya saya ya, jadi ya bisa satu-satu ya, gak ada pesertanya. Contoh misalnya assalamualaikum di sini. Misalnya mau ngirim link absen misalnya gitu, boleh, bisa di sini. Nah, nanti kalau kayak gitu ke everyone yang ada di room bisa membaca. Tapi kalau misalnya hanya nama-nama tertentu berarti nama itu saja yang dapat melihat chat sebagai privasi ya. Itu untuk chat. Kalau share screen ini ada beberapa pilihan. Kalau kita klik bisa screen kita. Kalau screen kita berarti apa yang kita tampilkan di layar kita itu akan terlihat di partisipan yang hadir di room itu. Ini kayak gini, bisa kita klik lalu kita share yang paling bawah. Nah gitu ya, ini yang kita share. Kalau misalnya nggak jadi atau udah beres nih kita mau share, kita stop aja. Atau bisa juga dicoret-coret nih di sini. Nih
ada gambar pensil ya, annotate. Nah ini bisa kita gambar-gambar atau coret-coret nih ya, misalnya mau ada apa kalimat kali ini ya, 5 misalnya 4 3 2 1, ini kita mau coret-coret aja gitu untuk mendukung presentasi misalnya ya. Kalau mau dihapus berarti bisa pakai penghapus, di penghapus hanya bagian-bagian tertentu, tapi bisa juga clear all drawing, berarti semua yang kita gambar bisa kita hapus. Nah seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah, misalnya kalian juga mau nge-record atau merekam dengan aplikasi Zoom-nya ini bawaannya, kita bisa record di sini. Kita klik recordnya. Nah, unmute dulu katanya. Ya. Klik. Setelah itu lihat sudah terekam belum? Nah, sudah di sini sudah terekam ya. Ini ada stop, ada pause ya untuk merekam. Seperti itu. Nah, kalau ini start with video, berarti video kita mau ditutup atau mau dinyalain gitu. Saya ini posisinya tertutup videonya, jadi orang-orang nggak akan lihat kita gitu. Hanya suaranya saja. Ini karena tidak di mute. Nah, kalau nggak mau dengar suaranya, berarti kita mute gitu. Kemudian nyalain di unmute. Oke, ini ciri-ciri sudah terekam ya, ada post dan share. Lalu misalnya kita udah beres nih, mau balik lagi ke tadi, nggak akan nge-share lagi, kita klik stop share-nya. Nah berarti tampilan ke sini. Setelah itu misalnya kita mau share apa lagi, share PowerPoint misalnya. Ini kan di sini nggak ada PowerPoint-nya ya. Kalau misalnya mau langsung ke PowerPoint, berarti sebelumnya kita harus membuka PowerPoint-nya dulu. Misalnya ada PowerPoint mana ya? Nah ini misalnya ini PowerPoint. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Setelah itu baru kita bisa share PowerPoint, atau sebenarnya bisa share screen juga bisa gitu. Kita tunggu ya. Ini kan sudah terbuka PowerPoint-nya, baru kita balik lagi ke Zoom-nya. Nah, misalnya kita mau nge-share screen apa PowerPoint. Nah, kalau tadi kan nggak ada nih yang ini nih, PowerPoint ini. Jadi muncul kalau udah kita buka. Kita klik PowerPoint-nya, lalu kita klik share. Nah, ini. Jadi kalau ada tampilan kayak gini, kita sudah men-share PowerPoint ya. PowerPoint gitu. Kalau mau biasa aja sih, kalau misalnya mau di slideshow silahkan slideshow dan sambil menjelaskan, atau bisa juga sambil dicoret-coret, misalnya ini misalnya gitu, seperti itu ya. Misalnya udah beres nih, kita mau stop seperti itu untuk nge-share dan yang lain-lain. Ini ada whiteboard. Kita menampilkan whiteboard yang bisa kita coret-coret. Kita coba ya, whiteboard, klik whiteboard, lalu kita share, klik yang biru sebelah kanan bawah. Nah, jadi tampilan whiteboard aja. Ini bisa kita langsung coret-coret. Misalnya untuk menjelaskan materi matematika, misalnya apa, X pangkat 2 Y pangkat 4. Ini saya ngegambarnya pakai mouse, jadi agak sulit juga menggambarnya. X
Y pangkat 2 jadi berapa. Jadi ini sambil ngejelasin ke anak-anak gitu ya. Nah kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, pangkatnya dikurangi, jadinya ini kan 1 ya. Contohnya kayak gitu sih, 2 dikurangi 1. Terus yang Y nya asalnya 4 dikurangi 2 gitu. Jadi jawabannya, jadi seolah-olah kita ngejelasin di papan tulis gitu, dan anak-anak bisa melihat. Jadinya 1 Y pangkat 2 gitu. Kita tulis X Y pangkat 2, selesai gitu. Ada yang bisa ditanyakan, jadi langsung nanti tanya jawab dengan anaknya. Yang bagian mana Bu? Misalnya saya masih nggak paham bagian ini, kenapa dikurangi gitu. Nanti bisa langsung tanya jawab dengan siswa. Jadi seolah-olah tatap muka tapi secara online gitu ya. Oke, misalnya udah beres nih, atau mau ngapus, misalnya ini salah nih ngapusnya, berarti kita ada penghapus nih. Misalnya ini salah nih, harusnya berapa misalnya gitu. Hapus aja gitu. Sekarang ngapus bisa aja. Balik lagi ke pensil, balik lagi ke sini ke pensilnya. 2 kali. Ada lagi. Warnanya mau diganti jadi merah bisa. Misalnya ini jangan lupa, jadi ada penekanan, harus dikurangi. Kalau dia dibagi jadi kurangi. Warna yang lain juga bisa. Warna coklat misalnya, ini Y dengan Y, jadi pertegas X dengan X gitu. Seperti itu ya kira-kira. Stop tab. Nah, balik lagi ke sini. Seperti itu. Lalu di sini juga ada sebenarnya fasilitas untuk membuat breakout ya, breakout room. Apa itu breakout room? Itu jadi nanti dibuat room terpisah kecil-kecil, di break ya, dipotong-potong seolah-olah gitu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Biasanya fungsi breakout room itu untuk membuat room kecil kelompok biasanya. Nanti misalnya siswa mau kita bagiin per kelompok nih. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6, satu kelompok misalnya ada 5 orang, misalnya ada 30 orang satu kelas. Ya, kelompok 1 nanti siapa aja kita masukin. Gitu ini. Misalnya kalau mau post, bentar ini mau post ya. Oh, enggak aja. Misalnya kita mau buat dari 30 siswa itu jadi 6 kelompok, misalnya ini satu kelompok 5 orang. Nah, caranya ini gak bisa langsung kita breakout sebelum kita pengaturannya. Kita atur pengaturannya. Ini kita keluarin dulu ya. Jadi sebelumnya harus ada pengaturan dulu. Ini kita cukupin dulu saja sekarang. Diin dulu. Kita ke pengaturannya, ke pengaturannya di sini. Ini stop aja. Jadi kalau kok ini nih ada tadi ada ini converting video. Jadi kan kita tadi ngerekam ya, nge-record, nanti dia nge-convert. Tapi saya nggak butuh tadi rekamannya, jadi kita stop aja. Nah, tadi udah sign in ya? Oh belum. Jadi kita sign in dulu, sign in dengan akun yang tadi ya, yang dapatkan tadi itu. Lalu enter passwordnya yang tadi, yang harus ada huruf besar kecil, ada huruf dan ada pak ya, yang tadi kita buat. In atau setting yang masuk in. Nah, seperti ini. Kita mau ke pengaturan nih. Kalau mau ke pengaturan, kita
klik setting. Ini kan untuk apa sih? Untuk biar kita bisa membuat breakout gitu ya, breakout room. Kita klik setting, lalu sorry bukan ini. Kita ke ini, ke nama kita. Nama kita di sini, lalu di sini ada setting yang ini. Setting yang ini kita klik. Sama aja ya. Tuh. Nah, ke sini aja. Profil, edit my profile, nanti balik lagi ke browser. Nah, kita klik. Ini sebenarnya ada langkah-langkah yang lain sih, yang saya biasanya lakukan seperti ini. Nah, ke profile ya, ke sini tuh, ke browsernya. Kita balik ke sini. Nah, ini browser, ini browser yang Chrome tadi. Browsernya, lalu kita ke setting nih. Sini. Ya, settingnya sebelah sini nih. Ini kan setting. Klik settingnya. Klik setting. Nah, ini nih. Kita baca aja. Di sini ada white room. Nanti ke partisipan joinnya itu mereka nunggu dulu sampai kita admit gitu ya, sampai sama hostnya. Lalu ini jadi kita tujuannya untuk membuat apa sih, breakout room. Kita cari breakout room. Iya, kalau ini kalian apa sih, atur sendiri aja sesuai kebutuhan. Kita tadi mau breakout room, cari breakout room. Nah, bentar. Di sini screen sharing. Jadi agar semua siswa yang di breakout room itu dapat meng-share. Jadi jangan only, kliknya all partisipan. Ya, yuk, siapa yang dapat ini? Jadi kita save aja ya. Kalau kita mau misalnya membuat breakout room, terus siswa itu disuruh untuk mempresentasikan, nanti mereka bisa share screen atau share whiteboard atau seperti yang tadi share PowerPoint dan yang lain-lain. Nah, mana breakout room, kita cari breakout. Nah, ini ada breakout room. Nah, kita klik aja, on kan. Tap aja. Nah, sudah seperti ini, sudah rekam ya, sudah simpan settingan kita. Setelah itu kita coba buka lagi meetingnya. Kita mau buat schedule juga bisa sih. Misalnya sekarang misalnya kita mau ada pertemuan dengan siswa ya, presentasi siswa misalnya. Sekarang jam berapa? Jam 8, setengah 8. Durasinya ini karena durasinya apa sih? Karena ini akunnya gratis ya, free ya, jadi batas hanya sampai 45 menit begitu. Jadi kalau udah lebih dari 45 menit ini menutup sendiri room meetingnya. Nah, ini meeting ID-nya boleh personal, boleh general. Ya, passwordnya misalnya biar gampang 1, 2, 3, 4, 5 bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Mau buat waiting room atau boleh langsung siswa masuk tanpa kita unmute juga bisa. Ini oke, videonya misalnya siswanya harus juga hostnya jangan deh, bisa diatur sendiri. Kita save.
apa, kita save di sini. Oke. Nah, ini bisa kita bagikan ke siswa. Itu buat kita copy ya. Jadi semua ini sudah kita copy ya, sudah. Nanti kita paste ke WhatsApp-nya misalnya ya. 10 menit lagi baru start. Oke, kita WhatsApp misalnya. Copy paste. Oke, gitu. Jadi siswa tinggal klik link, lalu misalnya nanyain code 1 2 3 4 5 seperti itu. Ini gak jadi ya, buat anak-anak ikutan masuk nanti. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita bisa start meskipun ini waktunya bentar. Waktunya kita lihat ke sini. Waktunya menunjukkan 08.20. Di sini startnya itu 8.30. Bisa kita langsung start juga boleh untuk persiapan. Misalnya kita buat start langsung. Kita tunggu. Oke. Join with computer audio. Nah, start video. Kalau start video berarti video kita terlihat. Ini klik aja kalau mau lihat, kalau menampilkan kita ya. Nah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini bedanya. Kita lihat di sini. Ini bedanya, kalau yang tadi itu ada tidak ada breakout room ya. Sekarang ada breakout room. Nih, kita bisa ngatur nih siapa aja masuk ke kelas mana gitu, atau ke kelompok mana, maaf. Siapa aja yang masuk ke kelompok mana. Ini partisipan cuma baru ada 1. Saya coba masuk ya. Ini aja untuk meeting information. Saya mau coba masuk sebagai siswa. Nah, ini siswa. Ini sebagai siswa nih, yang HP. Nah, ini ada dua peserta selain kita. Nah, ini ada 2 peserta. Misalnya kita mau membuat adanya breakout room ya. Nah, full dulu. Breakout room. Kita klik breakout room. Kita mau membuat berapa room. Misalnya tadi kita membuat 6 kelompok ya. Nah, ini sudah dibagi-bagi otomatis. Room 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, Watt ke room 1, Tia ke room 2. Ini belum di open ya. Belum di open. Misalnya kita salah nih ya, mau Wati nggak di room 1, tapi kita mau ke room, buat Wati itu ke room 6. Jadi kita buat move to room 6 gitu. Atau misalnya Tia mau lewati yang A3 itu, kita mau buat ke room 5. Nah, jadi yang ini peserta ini di room 5, yang Wati di room 6. Ini belum dibuka nih. Setelah itu, kalau kita buka roomnya semua, kita klik open all room. Ini kita klik. Oke. Nah, ini kita lihat yang ini, all participant have been invited to join breakout room. Nah, jadi ada tampilan nanti di setiap siswa atau partisipan, those is inviting you to join breakout room berapa.
mereka klik join, mereka mengklik join. Nah ini Wati sudah saya klik. Kita tunggu. Nah Wati sudah diklik ya. Nah ini berarti kalau ada tampilan seperti ini, nah ada tampilan seperti ini, Wati itu udah masuk ke room 6. Nih ada warna hijaunya ya, berarti Wati udah masuk ke room 6. Tapi yang A3 itu belum masuk ke room 5, dia belum mengklik joinnya. Supaya saya coba sebagai siswa A3 saya mau join. Tunggu. Nah ini udah warna hijau nih, titik warna hijau berarti A3 itu udah masuk ke room 5. Nah mereka di room 5 misalnya ada 5 orang atau ada 6 orang berdiskusi misalnya per kelompok atau saling menjelaskan kelompok sebelumnya. Misalnya setelah itu akan presentasi, misalnya presentasi perwakilan kelompok, nanti misalnya ditunjuk atau perwakilannya menjelaskan apa yang sudah dipelajari di kelompoknya gitu. Jadi ini seolah-olah belajar kelompok gitu, dibagi-bagi. Nah nanti apa yang dibicarakan di room 5 hanya akan didengar oleh atau hanya akan dilihat oleh peserta yang kita masukkan ke room 5. Nah misalnya kita mau masukin Wati ke room 5 nih, Wati ke room 5 dan sekelompok nih Wati sama A3 tuh. Oke. Nah di room 5 ada Wati dan A3 nih. Nah nanti Wati sama A3 bisa ngobrol, bisa berdiskusi di sini apa yang dibicarakan dan nanti apa yang akan dipresentasikan begitu. Nah saya sebagai guru bisa masuk ke room 5 tersebut, ke room 4 atau ke room 3, ke room 2 dan 1 dan seterusnya gitu, dengan cara klik join. Joinnya sesuai roomnya. Kalau kita mau masuk ke join ke room 5 berarti kita joinnya di room 5, kita klik join, klik yes. Nah ini joining room 5. Nah ini sekarang kita udah masuk di room 5. Ada siapa aja di sini? Ada saya, ada A3 dan Wati. Gitu. Seperti itu. Misalnya disuruh balikin apa sih? Disuruh balik lagi nih. Misalnya Wati sama A3 disuruh balik lagi, atau disuruh balik lagi ke room utama, tinggal kita close aja, kita close nih, yang ini close all room itu untuk menghentikan atau mengeluarkan semua siswa yang ada di room gitu. Close. Nah diwaktuin jadi 1 menit, jadi nggak langsung terus diculik gitu ke room utama, tapi mereka ada waktu 1 menit untuk persiapan, misalnya mau presentasi nih gitu. Ini udah 1 menit, tunggu sampai beres ya. Duluan deh lihat breakout room. Nah sekarang sudah di utama. Nah udah ada tuh, udah pada balik lagi ke room utama. Nah di sini
Misalnya saya sebagai guru mempersilahkan kelompok 1 untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan tadi di kelompok masing-masing, misalnya gitu. Nah, nanti siswa bisa, karena kita pengaturannya share screen untuk semua, jadi siswa bisa nge-share screen sendiri. Contoh nih Wati mau nge-share. Nah, ini you are viewing what screen ya. Jadi ini Wati itu meng-share screen whiteboard yang sudah dipelajari. Misalnya dia mau nulis nih, misal Pak tanda mutlak aja ya, 2x min 1 sama dengan berapa ya, 5 misalnya. Nah, itu sama Wati. Jadi Wati menulis seperti itu. Misalnya jadi 2x 5 plus 1 buktinya 6, 2x dx nya 3. Itu contohnya kayak gitu ya. Nah, Wati udah beres nih meng-share. Nah, ini udah beres. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana pembelajaran jarak jauh kita menggunakan daring pakai aplikasi Zoom Meeting. Dengan siswa dapat presentasi, lalu siswa dapat berkelompok, dibagi-bagi kelompok begitu, dan yang lain-lain. Cukup sekian yang saya dapat share tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.